setuju kan ya bahwa komunikasi itu sangat penting. Gak cuma penting untuk dokter gigi dengan pasiennya, tapi tentang apapun itu, yang paling utama adalah komunikasi kan ya. Nah, saya itu bingung loh kadang-kadang berkomunikasi dengan pasien yang tidak mau terbuka. Boleh dibilang tidak mau terbuka, entah ada sesuatu yang memang tidak mau disampaikan, malu, atau cuma sekedar berkelit. Contoh yang paling gampang nih, kalau misalnya pasien sudah lama nggak ke dokter gigi, kita sebagai dokter gigi kan nggak bisa langsung memenuhi permintaan pasien kan. Dia datang cuma bilang, "Dok, saya mau scaling." Terus pasien duduk dan kita harus langsung scaling. Bukan begitu prosedurnya kan? Otomatis kita sebagai dokter gigi akan bilang, oke, karena ini pertama kalinya ketemu pasien dan kita juga nggak kenal rongga mulutnya, lalu nggak tahu kesehatan mulutnya seperti apa, otomatis hal pertama yang harus kita tahu adalah identitas diri. Kemudian keadaan kesehatannya secara umum, misalnya apakah menggunakan obat-obatan dari dokter spesialis, ataukah mengidap beberapa jenis penyakit, atau mungkin sebulan yang lalu habis operasi. Nah, hal-hal seperti itu kan kita harus tanyakan dulu. Kemudian, kenapa kita nggak harus langsung men-scaling? Karena kita harus tahu dulu keadaan rongga mulutnya. Otomatis kita harus melakukan kontrol dulu bagaimana jaringan rongga mulutnya, bagaimana kondisi gigi-giginya, apakah ada goyang ataukah ada infeksi. Karena apa? Bayangin kalau kita nggak tahu keadaan rongga mulutnya, lalu kita langsung men-scaling gigi. Contoh gampang ya, gigi rahang bawah depan yang penuh dengan karang gigi. Pada saat karang giginya itu masih menutupi gigi, goyangnya itu nggak seberapa. Begitu setelah dibersihkan oleh dokter gigi, ketahuan bahwa tulang rahangnya itu sudah banyak yang terkikis, akhirnya giginya menjadi sangat goyang. Nah, terus pada saat makan, gigi itu terlepas. Pasien akan datang ke dokter gigi dan marah-marah, bilang gara-gara dibersihkan, si dokter gigi merusak giginya dan gigi tersebut lepas. Nah, jadi siapa yang salah sebenarnya? Kan nggak bisa disalahkan dua-duanya, juga nggak bisa dibenerin dua-duanya. Itulah sebabnya ada komunikasi. Dan pasien nggak bisa ngotot bilang, saya mau scaling, kalau kontrol saya nggak mau kontrol, langsung scaling, kalau nggak saya pindah dokter gigi. Silakan pindah dokter gigi. Tapi prosedur memang begitu, kita harus menjaga keamanan dari segi kesehatan pasien dan juga dari segi dokter gigi sendiri, ya kan? Nah, itu sebabnya penting sekali berkomunikasi dengan dokter yang merawat kamu. Jadi kamu tahu tujuannya dan maksudnya apa. Selain itu, ada hal lain lagi juga yang menjadi contoh kenapa saya bertanya tentang komunikasi. Memang secara umum masyarakat selalu mengatakan bahwa biaya ke dokter gigi itu sangatlah mahal. Mahal dilihat dari mananya. Nah, itu dulu yang harus kita bicarakan. Misalnya, kalau pasien rutin ke dokter gigi setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dan tidak ada masalah, otomatis biaya murah. Kalau biaya kontrolnya dibikin mahal sekali, wajar kalau pasien mengeluh. Sering datang kontrol tapi kok tetap mahal, maka boleh komplain. Nah, jika pasien tidak pernah ke dokter gigi atau mungkin setahun yang lalu ke dokter gigi, keadaan gigi kan sudah berubah. Mungkin saja karang giginya banyak, mungkin saja ada infeksi gusi yang disebut gingivitis atau parodontitis yang membutuhkan perawatan lebih lama dan menghabiskan banyak obat yang akhirnya menjadi mahal. Atau misalnya ada lubang, akhirnya harus ditambal. Bahan tambalan aja sudah mahal, otomatis menjadi lebih mahal. Jadi, jika pasien mengeluh tentang biaya dokter gigi mahal, harus dilihat dulu mahalnya karena apa. Kalau memang rutin ke dokter gigi dan ada yang mahal, tanyakan kenapa jadi mahal. Apakah karena obat-obatannya
Apakah karena memang kondisi mulutnya sudah tidak sehat lagi dan perlu banyak perawatan atau banyak menghabiskan waktu? Tapi kalau memang cuma hanya untuk kontrol dan scaling, nggak mungkin mahal, apalagi dilakukan secara rutin. Nah, jadi komunikasi itu sangatlah penting. Tanyakan ada apa, jangan berspekulasi. Karena kesehatan mulut itu sangat penting. Kalau kita mengabaikan kesehatan mulut hanya gara-gara biaya, nanti akhirnya merembet kemana-mana. Karena bila mulut kita penuh dengan bakteri dan ikut tertelan bakteri itu saat makan, maka biaya kesehatan tubuh akan lebih mahal daripada kesehatan mulut itu sendiri, ya kan? Coba kalau mulutnya sehat, tubuhnya juga ikut sehat, kan nggak ada keluar biaya tambahan. Tapi kalau misalnya mulutnya tidak sehat, akhirnya berakibat tubuh juga tidak sehat, biaya rumah sakit lebih mahal kan? Coba aja kita pikirkan ke sana. Jadi kita tidak akan mengeluh tentang biaya. Nah, untuk menghemat, sebaiknya jangan tunggu sampai memiliki masalah baru ke dokter gigi. Tapi dari sekarang dibiasakan memeriksakan gigi secara kontinu, membersihkan karang gigi setiap 3 bulan, mengontrol kesehatan mulut setiap 6 bulan. Dengan demikian biayanya akan lebih murah dan tidak ada biaya-biaya lainnya yang membuat kamu jadi menghindari untuk pergi ke dokter gigi.